Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu menggelar Musrembang RKPD tahun 2022. Ketua Pengurus Wilayah Mapmi Zahir damaikan pertikaian antar suku. Bupati Zahir berikan ratusan BPJS Kesehatan gratis. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu menggelar musyawarah rencana pembangunan terkait penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2022 yang bertempat di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dengan mengambil tema percepatan pemulihan perekonomian sumber daya manusia dan pelayanan publik pasca pandemi COVID-19 menuju Labuhan Batu maju dan berdaya saing. Musrenbang ini juga berlangsung secara virtual melalui video conference guna menghindari kerumunan massa mengingat situasi pandemi. Di mana Musrenbang ini bertujuan mensinergitaskan perencanaan pembangunan kabupaten dengan merujuk RPJMD Teknokratik Labuhan Batu, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dan RPJMD tahun 2019-2014 serta mendapatkan masukan guna menyempurnakan RKPD tahun 2022 yang dikelola melalui aplikasi SIP. Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sabrina menyebutkan Musrenbang menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja pemerintah kabupaten untuk meningkatkan rantai ekonomi, SDM, industri, pertanian, pendidikan, dan pendukung kemajuan pembangunan daerah lainnya. Bagaimana tadi yang sudah sampaikan, ini sebenarnya bagaimana Musrenbang ini kan merangkum semua usulan-usulan atau aspirasi-aspirasi dan juga melihat apa solusi terhadap permasalahan yang berkembang untuk tahun yang kita akan solusi tahun 2022. Jadi kita sudah sekarang. Setelah itu mari juga dilihat apa yang berkembang ini dilihat juga dengan apa prioritas dari nasional, provinsi, disesuaikanlah dengan juga visi misi ataupun prioritas dari kabupaten kota. Nah itulah semua nanti dicek dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di lapangan. Akhirnya diharapkan dengan adanya itu, maka proyek atau program dan kegiatan tahun 2022 akan dapat mensolusi permasalahan dan sinergitas dengan pemerintah atasan agar target-target yang diharapkan itu untuk sama-sama mencapai pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan bersama-sama. Sementara Yusuf Siagian selaku PLH Bupati Labuhan Batu menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten, diantaranya pemulihan ekonomi kerakyatan, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Ada beberapa hal pokok yang program kita ke 2022 terkait dengan pemulihan ekonomi kita, kemudian menjaga kesehatan, kemudian memperbaiki ekonomi kerakyatan yang berbasis UKM dan peningkatan sistem pembelajaran di mana di tahun 2020 kita mengalami pembelajaran yang sifatnya daring, kemudian kita harapkan nanti bisa bertatap muka, kita tingkatkan daripada sistem pembelajaran kita. Begitu juga dengan perekonomian kita saat ini yang sedang terpuruk. Mudah-mudahan perekonomian kita di tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2020. Sedangkan Kepala Badan Bapeda Labuhan Batu, Hobol Rangkuti mengatakan, pihaknya mengharapkan melalui aplikasi SIP dapat menerima masukan dari seluruh elemen guna menyempurnakan RKPD tahun 2022 sehingga pencapaian maksimal dapat terwujud dengan anggaran yang tersedia nantinya. Ya baik, kita di dalam tahun 2022 ini tentunya kita harus terintegrasi dengan nasional, provinsi maupun kabupaten, sehingga kita mengadopsi ataupun
menggunakan sistem yang diberikan oleh Kemendagri, bagaimana nanti masyarakat itu mengusulkan program-program di dalam aplikasi. Itu ada kita menunya di aplikasi, jadi kita sangat mengharapkan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat memang ya di dalam pandemi ini kemungkinan dan tidak kemungkinan ini akan terjadi, terutama untuk relokasi anggaran, sehingga kita ini harus mengantisipasi terhadap itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Universitas Sumatera Utara melakukan eksekusi paksa pengosongan rumah dinas yang dihuni keluarga salah satu pendiri Fakultas Ekonomi USU Profesor PMH Tobing di Jalan Universitas pada Rabu siang kemarin. Puluhan petugas Biro Aset dan Usaha Universitas Sumatera Utara melakukan eksekusi paksa pengosongan rumah dinas yang dihuni keluarga salah satu pendiri Fakultas Ekonomi USU, Profesor PMH Tobing, di Jalan Universitas Kampus Padang Bulan pada Rabu siang kemarin. Mereka mengeluarkan semua barang yang ada di dalam rumah, dari perabot rumah tangga hingga barang alat kebutuhan rumah tangga. Barang milik keluarga Profesor PMH Tobing diletakkan di pinggir jalan universitas. Selain barang, penghuni rumah juga diharuskan keluar rumah, sehingga penghuni rumah anak ke-6 TMH Tobing, Hisar Tobing yang sedang sakit pun harus ikut keluar rumah. Eksekusi pengosongan rumah dinas ini mendapat protes dan penolakan dari penghuni rumah karena rumah dinas yang mereka tempati masih menjadi objek sengketa. Kasusnya masih pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Medan dan belum memiliki putusan hukum tetap. Penghuni rumah menilai USU tidak taat hukum dan main hakim sendiri. Kita meminta pihak USU pada poin gugatan tempo hari, kita meminta pihak USU memberikan semacam dana atau semacam tali asih kepada keturunan Profesor Tobing yang merupakan pendiri USU. Kan yang di sini ini tinggal adalah keturunannya, dan ini ada salah satu anaknya yang sedang cacat begitu. Sehingga mereka kan pasti pindah kan, tidak punya rumah. Nah, butuh biaya untuk mengontrak segala macam. Mohonlah jangan dieksekusi sepihak seperti mengusir yang tidak manusia begitu. Nah, karena itu kita gugat, mohon agar ada ganti rugi dari pihak USU untuk mengeluarkan mereka dari rumah ini. Nah, tapi kan tempo hari itu pihak USU tidak bersedia. Itulah poin gugatan kita. Nah, hari ini ternyata pihak USU secara sepihak mengeksekusi, padahal masih ada proses perkara di Pengadilan Tinggi, sehingga seharusnya semua orang menghormati proses hukum. Jangan bertindak main hakim sendiri. Sementara itu, USU menyatakan pengosongan rumah dinas mereka lakukan setelah mendapat temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan KPK karena 28 rumah dinas telah dialihfungsikan menjadi rumah kos. Keuntungan dari usaha itu tidak pernah masuk ke kas USU sehingga dinilai sebagai perbuatan korupsi. Petugas eksekusi yang tidak tahu kasusnya masih bergulir di pengadilan mengaku hanya melaksanakan perintah rektor karena sudah ada putusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak gugatan para penghuni rumah dinas. Kami menjalankan surat tugas dari Pak Rektor untuk mengeksekusi dan mengosongkan rumah dinas ini. Dasarnya itu awalnya pengacara sudah bermohon akan mengosongkan rumah dinas itu sampai dengan Desember 2020, minta waktu. Kita kasih waktu. Di sela-sela itu dia mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenyataannya putusannya kalah. Tapi secara rincinya bisa koordinasi ke tim hukum kami. Pada prinsipnya kami menjalankan perintah rektor, yaitu surat tugas untuk mengosongkan rumah dinas ini. Apa ini tidak melanggar hukum menurut Bapak karena prosesnya masih banding di pengadilan? Kita koordinasilah ke tim hukum itu. Kita udah izin dari tim hukum untuk mengosongkan, silakan. Jadi kita jalankanlah. Sebelumnya semalam kami udah koordinasi ke tim hukum, jalankan katanya. Tapi Bapak tahu ini kasusnya masih banding di pengadilan? Kurang tahu. Sejumlah rumah dinas USU jadi sengketa setelah penghuni rumah menggugat rektor USU karena merasa berhak untuk tinggal di rumah itu. Mereka memiliki surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan tinggal di rumah dinas. Ketiga penggugat keluarga mantan dosen USU meminta rektor membayar kerugian material sebesar 6,7 miliar rupiah sebagai ganti rugi merenovasi rumah yang telah 50 tahun tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya pemirsa, guna menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan, petugas gabungan Brimopolda Sumatera Utara dan Satpol PP Kota Medan kembali melakukan penyemprotan cairan disinfektan di pusat pasar, halte, dan sejumlah fasilitas umum yang ada di Kota Medan. Water cannon yang biasanya digunakan untuk membubarkan aksi unjuk rasa anarkis, kali ini digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sebagai sarana untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Petugas yang terlibat dalam kegiatan ini yakni gabungan dari Brimopolda Sumatera Utara dan petugas Satpol PP Kota Medan. Penyemprotan tersebut dilakukan mulai dari depan Lapangan Merdeka, Jalan Patimura hingga ke pusat pasar di kawasan Jalan Perniagaan Kota Medan. Selain melakukan penyemprotan, petugas juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melintas untuk tetap menjaga kesehatan serta tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Penyemprotan disinfektan dilakukan agar para pedagang dan pembeli tidak merasa khawatir timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 di kawasan pasar. Selain dengan adanya vaksinasi, kegiatan penyemprotan cairan disinfektan ini juga terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 dinyatakan tuntas. Pandangan Bapak terkait penyemprotan ini, Pak, gimana? Itu sangat bagus sekali, Pak. Soalnya ini kan keadaan sekarang ini kan COVID ini sangat mengerikan. Iya. Nah, jadi kami terima dengan baik itu, Pak. Itu suatu yang sangat bagus untuk kami sebagai masyarakat luas. Bapak sebagai pedagang ini kan, Pak, sejauh ini masih takut nggak dengan adanya penyebaran COVID di pusat pasar, Pak? Sudah pasti takut. Makanya kita selalu pakai masker untuk menghindari dari COVID-19 ini. Sebelumnya pemerintah ada nggak menginformasikan bahwasanya ada penyemprotan disinfektan? Sementara ini akhir-akhir ini belum ada informasi gitu. Ini keadaan mendadak gitu. Tapi Bapak menyikapinya dengan baik ya? Dengan baik, sangat bagus. Bagus ya, Pak. Jadi Bapak berharapnya penyemprotan ini dilakukan setiap hari atau gimana? Untuk seminggu sekali, oke. Seminggu sekali, Pak ya? Ya. Pak, harapan Bapak nih, Pak, kepada Bapak sebagai pedagang dengan adanya COVID ini gimana, Pak? Apa Bapak akan lakukan vaksinasi atau berhenti sampai di sini aja, Pak? Udah pasti ya, kita tujuannya untuk membaikkan untuk masyarakat lah, menghindari COVID-19 ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Ketua Pengurus Wilayah MAPMI Zahir damaikan pertikaian antar suku. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ketua Pengurus Wilayah Majelis Adat Melayu Sumatera Utara silaturahmi ke Tuan Guru Syekh Silau Laut dalam rangka mendamaikan dua kelompok suku yang sempat bertikai beberapa bulan lalu. Bupati Batubara Zahir yang merupakan Ketua PW MAPMI Sumatera Utara bersilaturahmi ke Tuan Guru Syekh Silau Laut. Dalam silaturahminya tersebut, Zahir juga ikut mendamaikan dua kelompok suku yang sempat dikabarkan terjadi pertikaian antara suku Melayu dan suku Jawa di Kecamatan Air Joman Asahan. Dalam perdamaian itu, para pemangku adat Melayu menepung tawari dengan setawar sedingin terhadap kedua belah pihak yang bertikai dan memberikan tengkuluk. Selain itu juga pemangku adat Melayu Asahan Tuan Haji Ibrahim Ali memberikan tausiah tentang kerukunan suku dan agama. Ketua PW MAPMI Zahir berharap agar semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan antar suku bangsa, satukan hati dalam perbedaan. Dalam keadatan budaya Melayu, di mana tadi sudah disampaikan ada hal-hal yang membuat perselisihan, ya, sehingga perselisihan itu menjadi sebuah konflik masyarakat, konflik budaya, konflik antar suku, dan ini sudah berakhir ketika hari ini kita melaksanakan acara ini. Kepada seluruh umat Melayu, kepada seluruh suku Melayu, ini sudah didamaikan secara musyawarah oleh abah kita, oleh bangsa kita, oleh bapak kita, oleh orang yang kita hormati. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Setelah sepekan buron usai mencuri peralatan kantornya sendiri, pada Rabu pagi seorang karyawan kantor properti di Medan babak belur dihajar warga. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama.
Seorang pelaku pencurian berinisial D yang merupakan salah satu karyawan properti di Jalan Kerio Medan Sunggal, warga Kota Bangun, berhasil ditangkap warga di kawasan Pasar 10, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV kantor di tempat pelaku bekerja, pelaku dengan bebas mengambil sejumlah peralatan kantor saat seluruh karyawan pulang. Pelaku yang sempat menjadi amukan warga ini langsung diboyong ke Polsek Medan Labuhan. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Salah satu pegawai kantor properti mengatakan, pelaku merupakan pegawai yang baru bekerja selama 4 bulan sebagai cleaning service dan nekat mengambil peralatan kantor seperti 1 unit mesin printer, 4 unit laptop, dan 1 unit sepeda motor. Aksi pelaku sempat terekam CCTV kantor. Printer hilang 1, terus itu laptop 4, SHM 1, udah gitu Kopi. Artinya dia pegawai ya bagaimana? Dia pegawai di kantor. Oh. Dia cara ngambilnya gimana? Dia ngambilnya waktu pas ibu pergi ke Banda. Oh gitu ya. Saya udah pulang kerja, dia ngambil. Oh. Kapan itu, Pak? Hari Kamis tanggal 14 Maret. Jadi ketangkapnya kayak gimana tadi? Kantor punya 12 CCTV. Nah, terus? Jadi ngecek pakai CCTV. Iya, dapat ya. Memang statusnya masih kerja atau emang udah nggak kerja lagi? Masih kerja. Kalau pengakuannya untuk apa barang-barangnya? Belum tahu ini. Apa ada misalnya dia tuh kayak dendam gitu sama kita atau apa, nggak ada ya? Itu nggak tahu, Bang. Nggak tahu ya. Saya masih mau tanya kenapa nggak ada. Jadi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kembali terancam mendekam di penjara. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap penada barang hasil curian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang anak menemukan sebuah granat manggis aktif buatan Korea yang diduga 20 tahun terpendam di asrama TNI Singgasana 3 yang berada di Jalan Gaharu Medan, Sumatera Utara. Granat aktif tersebut pertama kali ditemukan seorang anak bernama Raka pada Rabu kemarin saat sedang mencari kelerengnya yang jatuh ke dalam parit di depan rumah warga. Awalnya Raka tidak mengetahui benda tersebut adalah granat aktif dan berbahaya. Bocah 9 tahun tersebut mengira granat tersebut adalah sebuah bola kasti. Atas penemuan tersebut, selanjutnya seorang purnawirawan TNI yang tinggal di asrama tersebut langsung mengamankan granat dan menjauhkan dari pemukiman warga. Kira bola kasti, langsung dirampas. Siapa yang rampas? Om. Nah, terus Raka nggak tahu itu apa? Enggak. Penemuan granat aktif tersebut kemudian dilaporkan warga ke Polsek Medan Timur dan Koramil 02 Medan Timur. Dan Ramil 02 Medan Timur, Kapten Bina Satria Sembiring mengatakan, granat tersebut jenis manggis dan diduga masih aktif. Granat buatan Korea tersebut diperkirakan berusia 20 tahun dan saat ini dalam kondisi karatan. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, granat yang ditemukan di areal bekas gudang amunisi tersebut akan dibawa ke markas Brimob Polda Sumatera Utara dan langsung diledakkan. Kita melihat dari bentuk granat yang kita temukan itu adalah jenis manggis buatan Korea yang diperkirakan kurang lebih berumur 20 tahun. Masih aktif, Bang? Kalau kita lihat dari kondisinya itu masih aktif karena cincin pengait dari granat itu sendiri belum terlepas, masih utuh. Cuman karena sudah tua, dia terbungkus dengan seperti besi karatan lah gitu. Nah, jadi kira-kira masih aktif. Dengan demikian, kita unsur Muspika, dibantu dengan unsur kecamatan, kelurahan Kepling, tetap menjaga lokasi ini. Sambil menunggu satuan dari Gagana Brimob Poldasu untuk mengambil dan mengamankan granat tersebut. Lokasi penemuan granat tersebut kini dipasangi garis polisi dan warga dihimbau agar tidak mendekati lokasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bupati Batubara Zahir memberikan ratusan kartu BPJS Kesehatan gratis kepada pekerja bukan penerima upah atau PBPU di 4 kecamatan di Batubara dengan pembayaran iuran BPJS melalui Klinik Suwandi. Pemberian kartu BPJS gratis sebanyak 360 warga penerima yang digelar secara simbolis di Klinik Suwandi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bupati Batubara Zahir, yang merupakan sosok pemimpin familiar yang akrab dengan masyarakat, langsung menyapa satu persatu warga penerima BPJS gratis tersebut. Menurut Zahir, bantuan BPJS tersebut merupakan bantuan Klinik Suwandi melalui CSR untuk masyarakat yang belum mempunyai BPJS Kesehatan dan diutamakan terhadap pekerja bukan penerima upah atau PBPU agar dapat merasakan pelayanan BPJS secara gratis di Kabupaten Batubara. Memberikan sebagian keuntungan untuk membantu masyarakat yang belum punya kartu BPJS Kesehatan. Nah, hari ini dipilih bagi yang non pekerja bukan penerima upah. Jadi ada lebih kurang 360 KK tersebar di beberapa kecamatan, dipilih kemudian hari ini diserahkan. Supaya apa? Supaya masyarakat pekerja non penerima upah ini juga mendapatkan pelayanan gratis terhadap kesehatan melalui kartu BPJS Kesehatan di Kabupaten Batubara. Sementara itu, owner Klinik Suwandi Dr. Guru Wahyu Nugraha mengatakan penerima kartu BPJS gratis ini rata-rata kaum duafa yang didata pernah terdaftar di PPI namun diputus karena dana Dinkes Provinsi tidak ada. Wahyu juga mengungkapkan terkait iuran BPJS gratis tersebut merupakan bantuan dari Bupati Batubara Zahir serta Kapolres Batubara yang setiap bulannya disalurkan pembayarannya melalui Klinik Suwandi. Ini masyarakat yang kita data kemarin yang pernah terdaftar di PBI tapi diputus karena dana Dinkes Provinsi tidak ada. Nah, rata-rata mereka adalah kaum duafa yang tidak memiliki pekerjaan dan memang benar-benar sudah usia lanjut. Kemudian untuk biayanya tiap bulan itu nanti disalurkan dari Bapak Kapolres dan Bapak Bupati Batubara Pak Zahir ke Klinik Suwandi, nanti kita bayarkan ke BPJS tiap bulannya. Ada berapa banyak jumlah BPJS ini, Pak? Ini terdaftar ada 360 kepala keluarga. Nah, dari berapa kecamatan, Bang, di Kabupaten Batubara? Jadi ada dari 4 kecamatan. Taufik melaporkan untuk Evarida TV. Sementara itu, terkait adanya wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka pada Juli mendatang, pihak Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar belum dapat memastikan kegiatan tersebut karena belum menerima petunjuk dari Gubernur Sumatera Utara. Kepala Bidang PAUD dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Lusanti Simamora mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jadwal kegiatan belajar mengajar secara offline. Meskipun adanya wacana terkait dimulainya KBM tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Sementara itu, berdasarkan statistik penyebaran COVID-19 Kota Pematang Siantar, saat ini masih masuk dalam zona orange dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Dalam melaksanakan aktivitas sekolah sistem tatap muka harus mempertimbangkan situasi penularan COVID-19 di Kota Pematang Siantar. Hingga saat ini Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar mengaku belum menerima arahan spesifik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka, baik dari sisi vaksinasi untuk tenaga pendidik maupun antisipasi pada situasi pandemi ini. Wacana dari pemerintah pusat tentu kan merujuk kepada SKB 3 Menteri yang kemarin dirilis per Desember 2020, bahwasanya itu diserahkan kembali ke daerah. Tentunya pemerintah atasan kita, pihak Provinsi Sumatera Utara melalui Pak Gubernur sudah menganjurkan untuk sementara belum dulu tatap muka. Jadi kita masih menunggu, belum ada wacana ataupun arahan ke kita untuk persiapan untuk tahun ajaran baru. Sementara PPDB, penerimaan peserta didik baru kan sudah akan kita lakukan nanti di bulan Juni mungkin kan nanti. Jadi kita tunggu dulu nanti informasi yang dari provinsi bagaimana kelanjutannya terkait dengan surat edaran gubernur ini.
Jika nantinya kegiatan belajar mengajar tatap muka harus dilakukan pada Juli mendatang, Lusamti berharap pemerintah pusat sudah membuat mekanisme terkait pembelajaran serta tenaga pendidik yang ada di Kota Pematang Siantar sudah divaksinasi COVID-19 sehingga tidak adanya rasa was-was untuk memberikan pengajaran di setiap sekolah. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.